Perkenalkan, kami dari kelompok Ayo akan mempresentasikan tugas kami, yaitu video animasi dan komik edukatif. Dengan video animasi judulnya Belajar Mengasihi Melalui Ciptaan Tuhan, dan komik edukatif judulnya Kasih Tuhan Melalui Peristiwa Alam. Bu Dela, kenapa harus ada matahari? Panas banget Bu, Rio jadinya nggak bisa main. Menurut Rio, apa yang terjadi kalau matahari nggak ada? Mungkin dunia akan gelap gulita, Bu. Benar. Tanpa matahari kita tidak bisa melihat dan tanaman tidak dapat tumbuh. Matahari adalah berkat Tuhan untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu bagaimana dengan bulan dan bukit? Intisari dari video animasi mengajarkan bahwa kasih Tuhan dapat kita rasakan melalui ciptaannya, mengajarkan manusia untuk belajar bersyukur, tidak mengeluh. Dalam intisari cerita video animasi ini tentang Rio yang mengeluh dan tidak bersyukur atas pemberian Tuhan, yaitu misalnya matahari, bulan, dan bintang. Dan dari situ Rio belajar melalui Ibu Dela yang menjelaskan bahwa ternyata matahari, bulan, dan bintang itu memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Sehingga manusia diajarkan untuk bersyukur, tidak mengeluh akan pemberian Tuhan yang diberikan untuk manusia. Lanjut ke konfliknya, di mana Rio yang mengeluh tadi, dia bertanya, mungkin seperti protes kepada Ibu Dela. Bu Dela, kenapa sih matahari itu harus ada? Padahal matahari itu memberikan manfaat yang sangat besar di dalam kehidupan manusia. Dan di mana Ibu Dela menjelaskan bahwa matahari itu merupakan ciptaan Tuhan yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dan dia juga bertanya, kenapa di malam hari itu harus ada bulan dan bintang? Karena untuk menghiasi ciptaan Tuhan di malam hari, begitu. Dan pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita tuh harus belajar untuk mengasihi oleh ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh mengeluh, kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan. Karena masing-masing ciptaan Tuhan melalui alam ciptaannya itu terdapat manfaat bagi kehidupan kita manusiawi. Dan lanjut ke komik edukatif. Baiklah, sekarang masuk ke tahap yaitu komik edukatif, di mana kami akan menampilkan komik edukatif kami secara singkat. Aku buka teksnya. Langsung saja berubah. Inti dari cerita komik edukatif kami yaitu membahas tentang kasih Tuhan selalu hadir dalam kehidupan manusia, bahkan saat sedih ataupun kecewa. Ya, konflik di dalam permasalahan edukatif kami, komik edukatif kami yaitu di mana Lina marah karena bermain dan merasa tidak dipahami oleh teman-temannya. Jadi dia mengeluh karena dia tidak dipahami teman-temannya, oleh dia mengeluh. Yang ketiga, pesan moral dari komik edukatif kami yaitu sebagai anak Tuhan kita harus saling sabar, belajar sabar, tidak mudah marah, dan saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi manusia. Jadi kesimpulan dari komik edukatif kami, inti ceritanya yaitu membahas tentang kasih Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Nah, bahkan saat sedih ataupun kecewa. Yang kedua, konfliknya Lina marah karena kalah bermain dan merasa tidak dipahami atau dihargai oleh teman-temannya. Nah, pesan moral dari komik edukatif kami yaitu sebagaimana anak Tuhan kita harus belajar sabar, tidak mudah marah, saling menghargai seperti Tuhan mengasihi anak-anak atau ciptaannya. Sekian pemaparan dari komik edukatif kami. Baik, ini saatnya kita akan masuk ke pembahasan, yaitu membandingkan kedua teknologi media video animasi dan komik edukatif. Nah, kalau menurut saya sendiri animasi itu terbatas oleh apa, di mana kurang terlalu menarik gitu. Jadi elemen-elemennya itu di situ kami membuatnya secara sederhana, bukan versi premiumnya aplikasi Canva yang kami gunakan. Dan video animasinya ini sangatlah singkat, terbatas, di mana seharusnya durasinya itu 1-2 menit, tetapi ketika kami mengerjakannya itu tidaklah sampai gitu.
Tetapi kedua media tersebut jika dipraktekkan untuk anak-anak, ya di mana anak SD sangat tertarik belajar yang medianya bentuk visual atau berbentuk yang menarik begitu. Untuk perbandingan antara video animasi dan komik edukatifnya, kedua-duanya sama-sama menarik jika dipraktekkan dan diterapkan untuk mengajar anak-anak di kelas SD, khususnya anak-anak kelas menengah ke bawah, di mana anak-anak menyukai yang lucu, unik gitu. Jadi keduanya tuh sama-sama menarik, tergantung sama masing-masing siswa yang menurut siswanya yang mana yang cocok yang cocok untuk mereka gunakan saat metode pembelajaran. Dan juga kedua media pembelajaran ini saling melengkapi sehingga sama-sama berbentuk visual mungkin bisa menarik perhatian siswa-siswi supaya mereka tidak bosan untuk lebih semangat lagi belajarnya. Kan anak SD itu lebih suka dengan hal sederhana. Jika terlalu lama mereka cepat bosan. Jadi kesimpulannya yaitu video animasi dan komik edukatif ini sama-sama menarik sehingga, dan sangat cocok relevan untuk anak-anak di zaman era digital. Iya. Jadi adanya video komik edukatif dan video animasi ini sangat cocok dan relevan untuk anak-anak di masa sekarang, di mana mereka menyukai yang berbau teknologi atau yang berjenis yang menarik visual gitu ya. Dan apabila dikaitkan sama ayat Alkitab atau gambaran pembelajaran Kristen, asal tidak melenceng dari ajaran dalam pembahasan Alkitab, itu sangat tidak masalah jika digunakan. Sekian dari pemaparan pembahasan tugas presentasi kami mengenai video animasi dan komik edukatif. Tuhan Yesus, kurang lebihnya kami mohon maaf keterbatasan dalam menyampaikan video, dalam merangkai kalimat. Mohon maaf jika terbatas. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.